Oke, sekarang kita kelihatannya bakal pelajari tentang gerak di 2 dan 3 dimensi. Kelihatannya kebanyakan materi yang sekarang tuh bakal lebih ke mengulang lagi materi yang udah dipelajari sebelumnya tentang gerak. Dimana ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Cuman bedanya di sini kita nggak cuman meninjau ini dalam satu dimensi doang. Di sini kita bakal meninjau ini dalam 2 dimensi. Bisa kayak sumbu X dan sumbu Y atau bisa ditambah sumbu Z juga. Kira-kira semuanya yang kita pakai di sini sama kok. Yang pertama ada posisi dan perpindahan. Posisi dan perpindahan. Nah, posisi dan perpindahan ini kita bakal ketemu sama beberapa hal. Yang pertama tuh kita bakal ketemu posisi. Posisi itu adalah apa ya namanya? Suatu benda, letak suatu benda dilihat dari titik asalnya. Nah, posisi ini dinyatakan dengan XI ditambah YZ, ZJ ditambah ZK. Itu kan? Untuk I ini mewakilkan sumbu X, terus J ini mewakilkan sumbu I lagi Y. Untuk K itu mewakilkan sumbu Z. Itulah posisi. Ini posisi ya. Ini posisi. Terus ada perpindahan. Perpindahan itu delta R. Udah tahu mereka delta itu artinya apa? Delta itu perubahan. Jadi untuk perpindahan itu secara simpel ya perubahan posisi. Dimana kita ngitung selisih dari posisi akhir dan posisi awal. Itu. Selanjutnya kita juga bakal kenal suatu konsep kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Ya. Ini kita pakai yang lain aja biar kecepatan rata-rata dan sesaat. Ini konsepnya masih sama kayak sebelumnya ya. Dimana kecepatan rata-rata itu atau V average velocity itu kita bisa lihat dari perubahan posisi per waktu. Atau kalau misalkan delta T ini, tunggu bentar. Harus dinonaktifin dulu lainnya, bentar ya. Nah gitu. Delta R per delta T. Tadi aku mau ngapain? Oh ya, kalau misalkan delta T-nya kita kecilkan sekecil-kecilnya ke mendekati 0, kita bakal dapat kecepatan sesaat. Itu sama dengan DDT dari posisi. Turunan pertama dari posisi. Ini bisa kita dapat kalau misalkan delta T-nya tuh dikecil-kecilin sampai mendekati 0. Akhirnya kita dapat turunan dari posisi, kita bakal dapat kecepatan sesaat. Gitu. Nah, terus selanjutnya kita bakal ada percepatan sesudah kecepatan itu. Bentar. Percepatan rata-rata dan sesaat. Oh ya, aku lupa ngomong ya. Ini gara-gara kecepatan itu adalah suatu besaran vektor ya. Kita balik lagi ke kecepatan dulu. Kecepatan itu besaran vektor. Jadi mungkin kalau misalkan arah geraknya itu lebih dari satu sumbu, nggak cuma dalam garis lurus ya, tapi kayak dilempar gitu kan. Itu ada dua kecepatan kan. Ada kecepatan horizontal yang ke kiri kanan, terus kecepatan vertikal atau ke atas ke bawah gitu ya. Nah, gara-gara itu kita bisa pisahkan si kecepatan ini jadi komponen-komponennya. Yaitu Vx kecepatan di sumbu X, terus Vy kecepatan di sumbu Y, terus Vz kecepatan di sumbu Z kalau ada. Z lagi. K. Ya, gitu. Terus ya balik lagi ke percepatan rata dan saat, kita juga punya percepatan rata-rata atau average acceleration. Itu perubahan kecepatan per waktu. Dan lagi-lagi kalau misalkan waktunya kita kurangi sampai ke jangka waktu yang mendekati 0, kita bakal dapat turunan dari percepatan sesaat. Kocak. Percepatan sesaat itu kita bakal dapat dari turunan pertama terhadap waktu itu dari kecepatan ya. Dan ini juga berlaku ya. Ini percepatan ini kita bisa pisahkan ke dalam beberapa sumbu-sumbunya. Sama aja. Jadi aku nggak bakal tulis lagi, malas aku. Terus selanjutnya. Ya. Ini gerak proyektil. Aku udah jelasin belum sih gerak proyektil sebelumnya? Udahlah, bodo amat.
Oke, kita jelasin sekilas tentang gerak proyektil. Gerak proyektil atau gerak sesuatu yang dilempar. Kita gambar dulu mungkin. Kita misalkan lempar batu dengan kecepatan v0 dan jalurnya tuh kayak gini. Oke. Ini kita anggap sumbu Y. Sumbu Y dan ini sumbu X. Agak susah gambar garis lurus di sini. Jadi sorry aja kalau misalkan bulak-belok bergerigi. Biarlah gitulah. Oke. Buat gerak proyektil bakal berguna bahwa kita tuh harus mikir bahwa kecepatan gerak ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama itu gerak horizontal dan gerak vertikal. Kita jelasin dulu yang gerak horizontal ya. Yang gerak horizontal. Yang gerak horizontal kita punya beberapa yang bisa kita tinjau. Yang pertama itu kecepatan. Kita punya kecepatan v0 ya kan? Kita punya kecepatan v0 dengan misalkan sudut di sebelah sini. Nah, kecepatan ini v0 kita bisa pisahkan jadi dua unsur, dua komponennya. Nah, yang bakal kita tinjau di sini adalah v0x, yaitu kecepatan sepanjang sumbu x, di mana rumus dari sumbu x di sini, kalau sudutnya ada di sini itu adalah v0 cos sinus dari theta. Selain dari kecepatan, kita juga bisa ada sesuatu yang bisa kita tinjau lagi, yaitu jarak. Ya, masih ingat kan rumus jarak D sama dengan Vt? Ya. Nah, kali ini V-nya kita harus sesuaikan. Gara-gara kita meninjau jarak di sumbu X, kita sebut aja X gitu ya. Kita bisa tulis ini sebagai V0X dikali T. Atau sesudah kita masukkan V0 cos theta ke dalam V0X-nya, kita bakal dapat V0 cos theta T. Oke? Sederhana ya. Oh ya, di sini kira-kira nih, kalau misalkan kecepatan horizontal itu dipengaruhi gravitasi kan. Ini kan ceritanya kita ngelempar itu bola ya kan. Lempar bola, terus kan yang namanya bola yang dilempar di bumi suka dapat percepatan gravitasi. Kira-kira kalau kecepatan horizontalnya itu bakal dipengaruhi nggak? Ya enggak kan. Kenapa enggak? Ya soalnya beda arah. Kalau misalkan horizontal kan arahnya ke kiri ke kanan. Kalau percepatan gravitasi ya ke atas ke bawah. Gara-gara beda arah itulah beda sumbu istilahnya. Beda sumbu itu si kecepatan horizontal tuh nggak bakal berubah dari awal sampai akhir. Kecuali kalau misalkan ada air drag, apa namanya? Hambatan udara. Gitu. Tapi kita nggak nganggap hambatan udara di sini, biasanya emang diabaikan. Cuman kalau misalkan ada data tentang hambatan udara, maka ini bakal berubah jadi gerak lurus berubah beraturan. Kecepatannya nggak bakal tetap. Cuman gara-gara ini nggak ada hambatan, nggak kita anggap hambatannya, berarti kita anggap gerak di sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Oke, sekarang kita tinjau geraknya di sumbu vertikal ya. Sumbu vertikal. Pertama, lagi-lagi kita tinjau V0Y, kecepatannya dulu ya. Berarti awal kecepatan di sumbu Y. Lagi-lagi kita punya V0 dengan sudut kayak gini, sudut terhadap sumbu X, theta, dan kita bisa pisahkan menjadi V0Y dan V0X, ya kan? Nah, sekarang kita bakal tinjau V0Y-nya. V0Y bisa dituliskan sebagai V0 sin theta, ya kan? V0Y itu ada di sisi tegaknya. Kalau misalkan dipindahin ke sini berarti ya, depan per miring, sin. Oke, gitu. Nah, terus kita juga punya jaraknya. Nah, jarak Y ini pertama kita harus tentuin dulu, ini geraknya, jenis geraknya apa? Gerak lurus beraturan kah? Atau gerak lurus berubah beraturan kah? Atau gimana? Nah, ini kita anggap sebagai gerak lurus berubah beraturan. Soalnya ingat, kita lagi ngelempar batu ke atas. Dan batu itu bakal makin lama, makin lambat, makin lambat, makin lambat. Terus akhirnya batu itu bakal berhenti di satu titik. Kenapa itu berhentinya? Gara-gara ada percepatan. Percepatan apa yang kita maksud di sini? Percepatan gravitasi bumi. Ya, jadi kita bakal pakai rumus rumus gerak lurus berubah beraturan, di mana ada percepatan tetap ya. Berarti kalau kalian masih ingat rumus dari gerak lurus berubah beraturan, hitung jarak, itu bisa kita hitung sebagai distance sama dengan V0 dikali T, kecepatan awal dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita bisa ubah ini biar lebih pas sama konteks kita. D ini kita ganti sama Y, ketinggian di sumbu Y. V0 ini kita bisa ganti sama V0Y, kecepatan awal di sumbu Y, terus T ini biasa aja, setengah A.
Nah, A ini kira-kira negatif atau positif? Kita lempar ke atas. Set. Lempar ke atas. Arah lemparan kita kan ke atas ya. Sedangkan arah gravitasi bumi itu ke bawah. Berlawanan. Nah, gara-gara berlawanan itulah kita anggap gravitasi itu negatif. Gitu. Sesudah dituliskan kita bakal dapat Y sama dengan V0. Ingat ya, V0 sin theta kalau V0 Y itu dikali T min setengah GT kuadrat. Oke? Seems like it has no problems. Udah ya, udah beres. Ya, kita bakal ketemu juga suatu rumus yang lumayan berguna buat kalian hafalin. Enggak, jangan deh, jangan dihafalin. Kalian ketahui aja. Aku sama sekali nggak suka kalau misalkan kita harus ngafalin rumus. Cuman ada beberapa rumus yang bisa kita ketahui dan itu bakal mempermudah kita dalam mengerjakan soal dengan cepat. Yang pertama, kita bisa mengetahui rumus Y, jarak di sumbu vertikalnya itu dari jarak yang kita punya. Rumusnya nih, X tan theta min GX kuadrat per 2 dikali V0 cos theta 0 kuadrat. Oke, kelebihannya ini kita nggak perlu waktu. Kita cuma perlu jarak yang ditempuh dan kita cuma perlu kecepatan awal doang. Ini bahkan kecepatan awalnya nggak perlu dipisah dulu loh. Kita udah dapat Y-nya. Itulah kekuatan dari rumus yang ini. Cuman, lagi-lagi aku nggak mau kalian ngapalin. Nggak ikhlas aku kalau misalkan kalian ngapalin kayak gini terus berharap nanti bakal berguna di ulangan. Nggak bakal berguna. Pokoknya jangan dulu dihafalin, cukup ketahui aja dulu bahwa ada soal yang kayak gini. Ada rumus yang bisa bikin kita tahu ketinggian cuma dari mengetahui jarak di sumbu X dan kecepatan awalnya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke rumus selanjutnya. Kita punya rumus juga X, bukan, range. Range itu berarti X maksimum ya. Kalau kita lempar bola, seberapa jauh itu bola bakal meluncur sampai sampai bakal mendarat. Itu juga kita punya rumus buat itu. R sama dengan V0 kuadrat per G dikali sin 2 theta. Oke, lagi-lagi aku nggak mau kalian ngapalin. Aku nggak mau diriku sendiri ngapalin. Yang penting itu di sini kalian cukup mengetahui aja loh ya. Bahwa rumus buat mengetahui jarak terjauh itu ada. Dan kita cuma perlu tahu kecepatan awal dan gravitasi. Nah, di video selanjutnya kelihatannya aku bakal mencoba buat membongkar dua rumus ini biar kalian paham ini tuh rumusnya dari mana. Biar kalian gak hafal tapi kalian paham ya. Itu bakal jadi tujuanku di video selanjutnya. Ya, udah beres buat gerak parabola, gerak proyektil. Oh ya, ini berupa parabola ya, tuh bentuknya kayak gitu. Ya udah. Sekarang gerak lurus, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Yang namanya gerak melingkar, coba kita bakal gambar suatu ilustrasi dulu ya. Misalkan aku punya tali dan di ujungnya tuh ada batu deh, ini batu. Nah, batu ini kuputer-puter di atas kepalaku. Ya. Jangan tanya itu diputer-puter buat apa, pokoknya diputer-puter ya. Nah, gitu. Kita punya panjang talinya, kita sebut R, radius, jari-jarinya. Dan bola ini punya kecepatan. Misalkan segini ya, sebesar V. Nah, ya ngomong-ngomong soal gerak melingkar beraturan, ini V bakal tetap. Itu V bakal tetap sepanjang kita bergerak mengelilingi lingkaran ini. Yang jadi pertanyaan, apakah gerak melingkar ini dipercepat? Oke lah, kita udah tahu kalau misalkan V-nya itu tetap. Tapi apakah V-nya tetap itu percepatannya 0 gitu? Gara-gara nggak nambah cepat, nggak nambah lambat, percepatannya otomatis 0 gitu? Ya enggak. Ada satu yang perlu kalian pertimbangin, yaitu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal artinya adalah percepatan center seeking menuju ke tengah. Sentripetal. Center seeking. Nah, peran dari kecepatan sentripetal ini, percepatan sentripetal ini itu mencegah si batu ini terbang keluar lintasan. Yang memberikan percepatan sentripetal ini tentunya si tali. Jadi ceritanya si batu ini sebenarnya pengen traveling di gerak lurus, pengen lurus aja terus ke sana.
Cuman gara-gara ditahan sama si tali, dia muter-muter. Nah, penahan itulah yang menyebabkan adanya percepatan sentripetal yang arahnya ke tengah. Kalau misalkan bolanya di sini, misalkan ada di sini, berarti percepatan sentripetalnya bakal menuju ke tengah. Kalau misalkan bolanya ada di sini, percepatan sentripetalnya bakal menuju ke tengah. Pokoknya itu aja, percepatan sentripetal itu percepatan yang menarik si bola buat ketarik ke tengah, biar nggak lepas gitu kan. Coba aja kalau kalian putusin ini talinya, bakal lurus ya kan, lintasan si bolanya itu. Makanya percepatan sentripetal itu ada di gerak melingkar beraturan. Hubungkan V-nya tetap bukan berarti nggak ada A ya. Nah, rumus dari percepatan sentripetal ini kita bisa ketahui dari V kuadrat per R. Kecepatan si bola dibagi jari-jari dari atau jarak dari titik pusatnya. Selain itu kita juga bisa tahu periode itu seberapa lama si bola ini muter satu keliling. Nah, satu keliling udah ada clue ya itu. Oke, sebelumnya kita tanya dulu, ingat-ingat. Rumus dari T. T itu apa? Waktu kan? Misalkan kita anggap gerak lurus gerak lurus beraturan deh ya. Gerak lurus beraturan, rumus T. Hubungan antara kecepatan, waktu, dan jarak. D. Hubungannya apa? Ya, kita bisa cari gini kan. Waktu itu, kecepatan itu jarak dibagi waktu ya kan? Atau waktu itu jarak dibagi kecepatan. Ya. Ya. Iya gitu. Nah, coba kita hubungi sama apa yang kita lagi pelajari di sini. Periode. Periode itu waktu si lingkaran mencapai jarak satu keliling. Ya kan? Sekeliling, sekali dengan kecepatannya yang dia punya. Berarti kita anggap ini jaraknya itu kan sekeliling ya. Berarti 2πr per kecepatan dia, kecepatan linear dia, kecepatan ininya nih, yang lurusnya ini. Udah beres. Nah, buat percepatan sentripetal, aku juga kelihatannya bakal bikin di video selanjutnya. Itu lumayan menarik soal gimana rumus itu bisa terbentuk dari apa namanya? Dari ngegambar lingkaran, terus bakal ada segitiga Pitagoras di situ, terus ada perbandingan trigonometri kayak gitu. Kita bakal ngebahas itu semua di video selanjutnya biar kita bisa paham rumus percepatan sentripetal itu asalnya dari mana. Oke. Oke, buat sekarang itu aja dulu. Mudah-mudahan bantu dan kita sampai jumpa lagi di video selanjutnya.